Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Bin selaku moderator pada presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang pada hari ini akan membahas tentang integrasi sistem informasi dan peran middleware, khususnya pada layanan kesehatan Halodoc. Baik, langsung saja. Yang pertama, terdapat anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama Niko Mangayu Asrati, yang kedua saya sendiri Marcelinda Bin, yang ketiga Citra Ramadhani, yang keempat Niketut Melinda Safira, dan yang kelima Elsa Risma. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang review singkat tentang layanan kesehatan Halodoc. Jadi, Halodoc adalah salah satu platform layanan kesehatan digital atau telemedicine terkemuka di Indonesia yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan secara online. Halodoc sendiri ini didirikan pada 2016 oleh Jonathan Sudarta. Nah, aplikasi ini memudahkan pengguna mengakses layanan kesehatan kapan saja tanpa harus antri di rumah sakit. Keunggulannya di antara lain itu kemudahan konsultasi dengan dokter maupun spesialis, dokter umum ataupun spesialis melalui chat, telepon, atau video call, serta bisa juga melakukan pengiriman obat ke rumah. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi sistem utama dalam Halodoc. Yang pertama yaitu user portal atau aplikasi pasien. Di user portal terdapat tempat pasien yang bisa melakukan registrasi. Yang kedua, login, memilih layanan kesehatan, dan berkonsultasi. Yang kedua, dokter manajemen sistem. Di sana terdapat menyimpan informasi dokter, jadwal, spesialisasi, dan status ketersediaan. Ketiga, payment gateway. Di sana terdapat menangani pembayaran atau layanan konsultasi, pembelian obat, dan lain-lain melalui e-wallet, transfer bank, atau kartu kredit. Dan yang terakhir yaitu electronic medical record, menyimpan rekaman medis digital pasien yang bisa diakses oleh dokter dan pasien dengan izin yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur data sistem dari pelayanan kesehatan Halodoc, di mana dalam sistem ini dimulai dari login pasien hingga status layanan diperbaharui setelah pembayaran. Adapun alurnya seperti yang kita lihat bahwa ada bagian user portal di mana bagian ini berfungsi sebagai titik masuk utama pasien ke sistem. Nah, aktivitas yang terjadi di sini, pasien melakukan login dan memilih layanan konsultasi yang diinginkan. Nah, sebagai outputnya, permintaan layanan tersebut akan diteruskan ke sistem manajemen dokter. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dokter manajemen sistem, di mana bagian ini berfungsi mengelola informasi dan ketersediaan dokter. Nah, pada bagian ini juga akan menampilkan daftar dokter yang tersedia berdasarkan permintaan pasien. Nah, output yang akan keluar di situ adalah setelah pasien memilih dokter, proses lanjut ke penjadwalan. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, ada appointment and scheduling system, di mana bagian ini berfungsi untuk menangani proses penjadwalan konsultasi. Nah, sistem ini akan menyimpan jadwal konsultasi yang telah dikonfirmasi oleh dokter dan pasien. Nah, sebagai outputnya, informasi jadwal tersebut akan dikirim langsung ke sistem sebagai rekam medis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian IMR atau Electronic Medical Record, di mana bagian ini menyimpan data hasil konsultasi dan rekam medis pasien. Nah, setelah konsultasi berlangsung, sistem akan mencatat hasilnya termasuk resep dan saran medis dari dokter. Nah, data ini akan menjadi referensi untuk proses pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian payment gateway, di mana bagian ini akan menangani proses transaksi pembayaran layanan. Nah, aktivitas yang terjadi di sini, sistem akan memproses pembayaran dari pasien baik melalui via e-wallet, kartu, dan transaksi lainnya. Nah, sebagai outputnya, jika berhasil, sistem ini akan memperbaharui status layanan. Nah, yang terakhir, kita akan masuk ke bagian user portal dan IMR. Nah, pada bagian ini berfungsi memberikan feedback dan pembaharuan status ke pengguna dan sistem rekam medis. Nah, setelah pembayaran berhasil,
akan diperbaharui di kedua sistem. Yang pertama ada di bagian di user portal, pasien bisa melihat bahwa konsultasi telah dibayar dan tuntas. Nah, yang kedua di bagian IMR, di sana akan terdapat catatan medis ditandai sebagai selesai atau sudah ditindaklanjuti. Nah, intinya dari alur ini yaitu terdapat integrasi secara digital, efisiensi, dan meminimalisir kesalahan manual yang dapat menghubungkan berbagai subsistem agar pasien, dokter, dan admin mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Baik, saya akan menjelaskan middleware apa saja yang cocok dan alasan pemilihannya. Yang pertama ada API Gateway, yaitu dia menyediakan satu pintu masuk untuk semua permintaan API dari klien. Yang kedua, memudahkan pengelolaan autentikasi, rate limiting, dan metode API. Yang ketiga, cocok karena sistem seperti Halodoc ini bersifat modular dan bersifat layanan mikro. Nah, middleware yang kedua yaitu message oriented middleware. Yang pertama, alasan pemilihannya digunakan untuk proses bersifat asinkronus, seperti pengiriman notifikasi hasil konsultasi atau update status pembayaran. Nah, yang kedua, cocok untuk skabilitas tinggi dan pemrosesan event driven. Nah, middleware yang ketiga yang disarankan yaitu remote producer call. Karena apa? Karena cocok untuk komunikasi antar layanan backend secara cepat. Misalnya, saat EMR perlu mengambil data jadwal dari dokter, manajemen sistem secara real time. Baik, selanjutnya tantangan integrasi dan juga solusi. Yang pertama ada legacy system. Tantangannya, ketika sistem rekan medis elektronik ataupun EMR dibangun menggunakan teknologi lama ataupun sistem lama, biasanya sulit untuk diintegrasikan dengan sistem modern lainnya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam pertukaran data antara sistem yang lebih baru. Untuk mengatasi tantangan ini, kita bisa menggunakan adapter ataupun framework service. Keduanya berfungsi sebagai jembatan agar sistem lama tetap bisa berbicara dengan sistem baru melalui API, Application Programming Interface, dan juga middleware. Jadi, meskipun sistem lama tidak mendukung teknologi modern, dengan solusi ini tetap bisa dilakukan integrasi. Yang kedua itu keamanan dan juga privasi data, di mana tantangannya itu data merupakan media informasi yang sangat sensitif dan juga harus dilindungi secara ketat agar tidak bocor dan juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perlindungan data medis juga wajib sesuai dengan regulasi ataupun peraturan hukum yang berlaku. Solusinya adalah dengan menerapkan teknologi keamanan data seperti enkripsi untuk menyamarkan data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Terus, tokenisasi untuk menggantikan data sensitif dengan token yang tidak memiliki nilai langsung. Yang ketiga, audit log untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan pada data sebagai bentuk pengawasan ataupun juga pelacakan pada data tersebut. Baik, yang ketiga perbedaan format data. Tantangannya, setiap subsistem bisa menggunakan format data yang berbeda seperti XML banyak digunakan sistem legacy ataupun enterprise. JSON, format populer di layanan web modern. CSV, umum dipakai untuk data tabular dan juga spreadsheet. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan data saat integrasi antara subsistem sehingga komunikasi data tidak langsung compatible. Solusinya itu gunakan data transformation layer ataupun middleware, berfungsi sebagai perantara konversi data dari satu format ke format lainnya. Yang keempat itu ketersediaan layanan. Tantangannya, jika satu layanan mengalami downtime, maka bisa menyebabkan gangguan pada keseluruhan sistem. Hal ini memperburuk user experience dan juga mengurangi keandalan sistem. Solusinya itu terapkan berbagai teknik untuk menjaga layanan tetap tersedia. Yang pertama itu circuit breaker, memutuskan sementara koneksi ke layanan yang gagal dan juga mencegah kegagalan merambat ke sistem lainnya.
Yang kedua, retrieve mechanisms. Sistem akan mencoba kembali memanggil layanan setelah beberapa waktu jika terjadi kegagalan. Yang ketiga, load balancer, membagi beban permintaan ke beberapa server. Dan juga, jika satu server gagal, yang lain tetap bisa melayani permintaan. Baik, saya akan menarik beberapa kesimpulan dari beberapa materi sebelumnya. Nah, dalam membangun sistem layanan kesehatan, seperti Halodoc, penting untuk membagi sistem menjadi beberapa subsistem, seperti portal pengguna, sistem dokter, resep digital, dan pembayaran. Lalu dikaitkan dengan middleware yang tepat, agar semua bisa berkomunikasi. Adapun tantangan seperti sistem lama, perbedaan format, dan keamanan memang sering muncul, tapi bisa diatasi dengan solusi teknis seperti adaptor, transformasi data, dan enkripsi. Tujuan akhirnya itu ialah menciptakan sistem yang aman, cepat, dan nyaman untuk klien, terutama karena menyangkut data dan layanan kesehatan yang sangat sensitif.